Terima kasih sambutannya. Kemudian sekarang akan saya kasih pertanyaan kepada masing-masing kelompok. Setelah itu Pak Mas Islamianto akan menyanyikan satu nomor Bisyahri. Ya Bisyahri ya. Apal selawatannya ragu? Rapal ya. Nana ni nana sholatun wa taslimun wa aska. Rapal ya. Rapal. Gundul oh apa? Nah, nek soal kuwi lumayan rapal selawat sithik ra apa-apa nangger gundul pacul sih. Apal sebab gundul pacul itu pesene Sunan Kalijaga marang para pemimpin, ngono ya. Nanti kapan-kapan kita omongkan. Balonku apalah cah cilik kabeh. Bu ami-ami. Terus itu lagu apa? Itu lagu anak-anak apa lagu remaja apa lagu bapak-bapak? Lagu bapak-bapak. Ora ana bayi mangan sego. Nek awan mangan sego bengine nyusu kuwi mesti bapake. Nyenengke tenan Indonesia ya Allah. Ya Allah. Malaikatmu berkeliling ke seluruh permukaan bumi dan mereka tidak ada menjumpai di negara manapun, di wilayah manapun, di benua manapun, di mana hamba-hambamu berkumpul satu lapangan penuh di sebuah desa dan semua mengabdi kepadamu, tidak mencari dunia dan tidak ada yang nyopet, tidak ada yang curang. Lanang wedok campur ning ora ana sing senggol-senggolan, kejaba kesenggol ra nyejo. Betul ndak? Di sini ada yang niat buruk ndak? Ora ana to? Ana sing niat nyopet? Nek ana sing arep nyopet, tak kandhani tak dongake kowe entuk penggawean sing ora memungkinkan kowe nyopet meneh. Diberkahi Allah ben kowe ora perlu nyopet meneh ngono ya. Sing isih gatel-gatel nek ana cah wedok isih lirak-lirik tak dongake cepet entuk jodoh. Nek sing entuk jodoh rasa nglirak-lirik, bojomu kuwi ning kamar arep kok tekuk, arep kok jengking ki arep sak karepmu. Arep kok taleni ning dhuwur njurus kok ngisor kowe ya sak karepmu. Syarate aja ketok maratuwamu, aja ketok tanggamu ya. Bersuami istri dan melakukan perbuatan bersuami istri itu sangat baik dan itulah yang merupakan pelestari sejarah. Tapi jelek kalau kamu lakukan ning gerdu, ning pinggir sawah, usume wong nang pasar kue pekungkung wong loro ora entuk kuwi ya to. Meskipun suami istri tetap tidak boleh. Ngono ya, sip ya. Kelompok pertama yang yang Alia, mana? Sebelah kanan. Yang sekolah agama. Ada beberapa tujuan pendidikan. Sama Mas Islamianto juga mencatat. Ada beberapa tujuan pendidikan. Satu, supaya punya bekal mencari penghidupan dan menjadi kaya. Tak ulang. Satu, supaya punya bekal mencari penghidupan dan menjadi kaya. Ya. Tujuan pertama pendidikan, satu, supaya punya bekal mencari penghidupan ben ora kaliren, syukur-syukur sugih ngono lho maksudnya ya. Oke. Nomor loro, supaya punya ilmu dan kemampuan untuk hidup. Jadi sing dipelajari dudu ilmu dagang, ilmu sugih ning ilmu urip. Ya, ilmu urip. Nomor telu, supaya selamat di depan Allah dan mendapat ridhonya. Yang ketiga. Wes, tiga-tiganya sudah dicatat. Pertanyaannya, setahu kamu kalau di keluarga itu tujuannya apa? Kamu dididik orang tuamu itu? Apa ben sugih, apa ben kowe iki pinter urip, orang larani sapa-sapa, menciptakan kemaslahatan dan lain-lain. Apa kowe sing penting entuk ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala? Wong tuamu piye lan didik kowe? Kowe dhewe nek sok-sok duwe anak arep didik anakmu dienggo apa? Nggo sugih, dienggo apik apa entuk dienggo golek ridho. Ngono ya. Sederhana, satu pertanyaan tapi melalui 3 pintu tadi. Ngono ya.
Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sip. Untuk yang sekolah umum, kanan ya, pimpinan Dr. Ulfah. Oke. Le ngundang ki karo kaliren kalau. Ulfah. Karo kaliren karo nelongso banget atine iki. Aduh. Kok kowe karabi karo kaiton, Nduk? Aku ya gelem lho ngono ki. Oke. 1. Sebutkan beberapa contoh sifat Allah dan sifat-sifat ciptaan atau makhluk Allah. Kita ulang, sifat-sifat Allah dan sifat ciptaannya Allah atau makhluknya Allah. Dua, ini pertanyaannya 3 tetapi bisa dijelaskan dalam satu rangkaian. Nomor 2, bidang keahlian atau ekspertasi atau profesinya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad SAW itu apa? Ulul azmi namanya. Beliau yang ulul azmi ini keahliannya apa atau ekspertasinya apa dan profesinya apa? Nek diteruske nek Nabi Ibrahim ki biyen kuliah ning Fakultas Usuluddin po Syariah po Ekonomi po Arsitek ngono lho maksudnya ngono lho ya. Nek Nabi Muhammad kira-kira ning akademi apa ngono lho. Sampun Mbak Ulfa? Keahlian atau ekspertasi dan profesi Nabi yang saya sebut tadi, ulul azmi 5 orang. 3. Dalam pendidikan anak di dalam keluarga, misalnya nanti Mbak Ulfa udah punya anak gitu ya, yang mana yang diutamakan? Titik 2. Anak dididik menjadi hebat, kuat, berkuasa, terkenal. Jadi kok didik ben terkenal, ben unggul, mergo kae lho sekolah sing mamerke sing dodol unggul ki, gitu. Unggul, kaya atau sugih, pinter, baik, bermanfaat, selamat di depan Allah. Ataukah Anda sebagai orang tua punya tujuan sendiri? Jadi kowe ndoleki nek kowe kira-kira ndidik anak mesti nggo piye, tinggo apa gitu ya. Oke, jelas ya Mbak Ulfa dan teman-teman yang lain. Kowe mau kok milih Mbak Ulfa dadi juru bicara iki apa sebabnya? Mergo keunggulan ilmune apa mergo wedok? Mergo istri ya. Berarti kowe cah lanang sing penuh kearifan dan gampang jatuh cinta ya. Sekarang untuk para kaum tua, para pekerja yang sudah berkeluarga punya anak. 1. Sebutkan beberapa contoh sifat Allah dan sifat-sifat ciptaan. Wis gimana ya? Oh, saya keliru aku. Oh iyalah ya. Apa beda antara pelajaran umum dengan pelajaran agama? Karena Anda sudah mengalami. Apa beda pelajaran agama dan pelajaran umum? Atau pelajaran umum dan pelajaran agama? Gampangannya nek kowe sekolah negeri sinau apa, nek sekolah aliyah SPG, PGA nek zaman biyen pelajarannya apa? Terus kita balik-balik ngene iki. Nomor 2, apakah di sekolah umum hanya diajarkan pelajaran umum dan apakah di sekolah agama hanya diajarkan pelajaran agama? Artinya di sekolah umum orang ada pelajaran agama, nek di sekolah agama tidak ada pelajaran umum. Aku mengharap ngecek pengetahuanmu mengenai umum dan keagamaan.
Anda saya anggap lebih berpengalaman dibanding adik-adik di 2 grup yang lain. Pertanyaan ketiga, jelaskan singkat hubungan antara matematika, fisika, biologi, goniometri, stereometri, mekanika, ora apa-apa. Sekali lagi jelaskan hubungan secara singkat, jelaskan hubungan antara matematika, fisika, biologi, goniometri, stereometri, mekanika dan lain-lain dengan agama dan Allah. Apa hubungannya? Jadi tadi kan di awal, secara ya, di awal kan saya tanya, kue arep ilmu sing jero apa sing cethek? Betul? Apa ilmu sing dhuwur apa sing cendhek? Siji meneh ilmu sing amba apa sing ciut. Nah, tolong ilmu ku ciut apa amba, jero apa cethek, ya toh? Dhuwur apa cendhek? Kuwi ora ditentokke ilmune, nek ditentokke koene lemu memahami piye. Ada pemahaman yang cethek, ada pemahaman yang jero, ada penghayatan sing dhuwur, ana penghayatan sing cendhek, ana penghayatan sing amba, ana penghayatan sing ciut. Nah, itu terletak pada jawaban Anda, tidak terletak pada pertanyaannya. Kira-kira gitu ya. Sip. Sekarang panitia tolong memberi panduan mereka untuk mencari tempat berdiskusi selama minimum setengah jam, maksimal 3/4 jam gitu ya kira-kira ya. Nah, kemudian nanti kita akan mendengarkan presentasi mereka, terus Bapak Ali, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek dan Bapak yang lain akan menjadi dewan juri pada malam hari ini. Silakan mencari tempat di belakang atau dimanapun yang bisa Anda temukan. Tepuk tangan untuk kelompok pengantin, kelompok apa gimana? Sing kedua, santri Ndugal dan kelompok pekerja. Oke, silakan Mas cari tempat Mas. Lagi aku kepingin nek gue golek ilmu kuwi ora ana watese. Meskipun di hadapan Allah ilmu itu hanya seujung kuku hitam gampangannya. Illa qalila. Saiki pamane aku takon ngene. Jajal gue njawab piye? Aku tak ngecek ilmumu ya.